Buah sekuntum dari pohon talas. Kakak gembira pergi ke sekolah. Assalamualaikum mohon dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka acara dengan Bismillah. Alhamdulillah. Makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Seumur-umur bahagia diajak laki. Cakep. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Cakep. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Banyak gamis merah tak berkacamata. Cakep. Jangan pernah ada marah di antara kita. Luar biasa. Baik Ustaz dan juga sahabat, waktunya kita sekarang mengumpulkan sedekah beras dari sahabat-sahabat yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan gerakan sedekah beras Sodakoh Yuk akan menginspirasi sahabat yang ada di rumah. Amin ya Allah. Untuk berbagi kepada sesama, dan gerakan sedekah beras di Sodakoh Yuk ini akan terus dilaksanakan sampai dengan akhir Ramadan. Hingga akhir nanti kita akan memberikan kepada saudara-saudara bahkan sahabat-sahabat yang membutuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Kita mulai aja, Ustaz. ayo dong. Sodakoh Yuk, Bisa yuk. Sahabat, aduh, biji selasi daun delima. Sahabat ngasih kita terima. Masya Allah. Doain dong Kak Bobi, doain. Doain. Ya. Mudah-mudahan murid-muridnya semuanya sehat. Amin. Pokoknya dimudahkan segala urusannya dunia akhiratnya. Amin. Buat Amin. guru-gurunya Pak Ustadz. Ya pokoknya makin barokah kesehatannya, Amin. keafiatannya, Amin. rezekinya, Amin. segala urusannya. Amin. Bu guru-gurunya makin istiqomah, Amin. makin ikhlas memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Amin. Dan ilmu yang diterima betul-betul menjadi ilmu yang nafi', Amin. ilmu yang bermanfaat. Baik, sahabat. Sebelum kita kedatangan bintang tamu kita, nih Bobi punya games dulu yang harus ditebak, harus dijawab secepat mungkin oleh sahabat semua. Kita lihat di layar besar di belakang, ini ada 4 potongan gambar, masih dalam bentuk acak. Ini clue-nya untuk ditebak adalah makanan khas daerah, ya. Bisa lihat, Tahu dari mana? ada kapal selam, ada jembatannya juga. Oh, Oke, dari udah kebayang. Coba silakan kita kasih mic-nya. Bu, silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah, oke. Tahan dulu, Bu. Kita hitung dari 3 sampai 1, jawab langsung ya. Ini Iya. apa yang dimaksud dengan gambar yang acak ini? Oke. 3, 2, 1, silakan. Pempek kapal selam, Pempek, pempek Palembang. pempek kapal selam, pempek Palembang. Tahu dari mana? Itu jembatan Ampera. Iya. Langsung kita lihat ya, coba ya. 3, 2, 1, apakah betul pempek kapal selam? Iya, betul! Games kita, tebak gambar kita, ini sangat berhubungan dengan bintang tamu kita yang akan hadir. Pagi hari ini langsung aja kita panggil Bang Jabo. Silakan Bang Jabo. Assalamualaikum Bang Jabo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang Jabo ya? Boleh sedikit, doain. Jabo. Obat nyamuk boleh dilihat. Cakep. Sesama yang gemuk makin sehat. Bang Jabo ini adalah penjual pempek yang menggratiskan untuk anak yatim dagangan pempeknya. Masya Allah. tabarakallah. Langsung kita lihat dulu videonya, silakan. Masya Allah. Saya penjual pempek keliling yang saat ini lumayan banyak orang pada kenal gara-gara kemarinan ada seorang videoin saya terus jadi viral saya di mana-mana. Ciri khas saya di gerobak pempek saya ada tulisannya gratis setiap hari buat anak yatim piatu dan duafa. Niat saya ya ingin berbagi kepada sesama apalagi mereka yang lebih membutuhkan. Nah, walaupun saya bukan termasuk orang yang mampu, tapi saya mau berbagi dengan mereka karena masih banyak orang yang lebih susah. Jadi ya untuk teman-teman yang lain
yang berada di luar sana, mari kita sedekah, mari kita beramal, mari kita membantu kawan-kawan kita yang lebih susah dengan cara ya beramal, karena orang beramal itu nggak harus nunggu kaya. Masya Allah, tabarakallah di Bang Jabo. Iya. Bang Jabo, sorry Bang Jabo, ampun Bang Jabo. Apa Bu? Jago, 500.000 rupiah. Dalam bentuk foto. Bang Jabo, Iya. ini senantiasa menggratiskan dagangannya setiap hari untuk anak yatim, duafa, dan anak jalanan setiap hari ya? Setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat Bang Jabo menggratiskan dagangan untuk tadi tuh anak yatim, duafa, anak jalanan? Motivasinya apa? Motivasinya ya, saya ingin mereka itu bisa hidup sama seperti kita. Ya, jadi saya selama ini kan juga jualan di jalanan, tahu orang jalanan tuh bagaimana ya kan. Ya, saya ingin membantu supaya mereka itu bisa bekerja secara normal dan baik. Kan orang lapar tuh susah. Kalau orang lapar itu kitanya aja yang nggak gelandangan, nggak bukan anak yatim piatu aja kalau lapar nggak konsen ya kan. Apalagi mereka ya kan. Ya jadi ya saya ingin mereka udah pada kenyang, udah pada senang ya kan. Baru saya bilangin udah kamu pada cari kerjaan, cari duit yang halal, nggak usah nyolong-nyolong lagi, nggak usah maling-maling lagi. Pada cari kerjaan tuh di pasar, apa dia angkatin sayur, apa bersihin dorong-dorong gerobak, bantuin tukang sayur ya kan, nggak usah nyolong-nyolong lagi. Kalau lapar kesini lagi aja, makan lagi nggak apa-apa. Ya, kalau begitu mereka, iya. Luar biasa, hebat sekali nih. Memang segala sesuatu tuh berawal dari perut lu, Sat, ya. Kalau perut lapar tuh pikiran jadi gelap. Makanya 14 abad tahun yang lalu Nabi muslimin kadal fakru ayyakuna kufron. Berapa banyak sebab karena kepakiran menghantarkan kepada kekufuran. Masya Allah. Asbab karena kepakir lapar. Betul, betul. Dari lapar akhirnya kan punten. Nah, akalnya ya yang buat kebaikan Pendek hilang. jadinya. Gimana caranya biar halal. Nah, akhirnya banyak yang rela mengobrolkan akidahnya. Betul. Bang Jabo, Iya. ini kan yang digratisin itu banyak nih tiap hari. Iya. Kalau yang datang 1-2 masih mending, datang 10-20 kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Nah, itu gimana tuh penghasilannya berkurang dong? Nggak apa-apa, beramal itu indah. Jangan pernah berpikir bahwa orang beramal itu akan susah. Allah itu ada, Allah itu tidak pernah mengecewakan makhluknya. Ya, kalau mau berbagi terus nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu mampu. Kapan aja kita mau berbagi, lillahi ta'ala, ikhlas, lahir batin, itu pasti ada rezeki dari mana-mana. Nggak usah khawatir. Allah tidak pernah menyisakan hambanya, katanya begitu. Itu yang melatar belakangnya akhirnya Bang Jabo nggak hitung-hitungan Nggak, dalam nggak bersedekah. hitung-hitung. Kamu Bi, Iya, Pak Ustadz. jadi dia buat juga sahabat. Iya, Pak Ustadz. As-sakhiyu qoribu minallah, qoribu minan nas, qoribu minal jannah, baidu minan nar. Orang yang pemurah kayak Bang Jabo begini, dekat dengan Allah, dekat sama manusia, dekat sama sorga, jauh ke neraka. Nah, tapi sebaliknya Kak Bobi, Iya, Pak. al-bakhil, yang pelit padahal dia mampu, maaf, baidu minallah, baidu minan nas, baidu minal jannah, qoribu minan nar. Jauh sama Allah, jauh sama orang, jauh sama surga, dekatnya ke neraka. Nauzubillah. Kalau Bang Jabo menggratiskan makanan setiap hari mungkin dengan pemikiran seperti tadi, Iya. ada dalilnya, ya, ada hadisnya. Tapi kalau istri pernah protes nggak atau anak mungkin, Pak ini Enggak. kok dikasih gratis Saya terus? kebetulan belum punya istri. Ya, saya Belum punya berdua istri. sama ibu saya. Nah. Ibu saya sakit, ibu saya jalan, ya kan. Jadi selama ini saya cari rezeki ya buat ngobatin ibu saya juga. Kan ibu saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ya tiduran aja. Saya juga nabung dikit supaya bisa beli kursi roda buat ibu saya, ya kan. Kalau mungkin lapar apa haus mungkin bisa ntar nungguin saya pulang dagang, kita makan bareng-bareng. Tapi kalau kadang-kadang saya lagi dagang tuh mikir, ibu saya ntar kalau mau pap ke belakang bagaimana, ya kan. Terus siapa yang mau nyebokin, ya kan. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin ada seseorang, ya kan, nolong saya dengan cara saya di videoin, dipiralin. Alhamdulillah dapat bantuan donasi buat beli kursi roda. Sekarang saya sudah bangga, sudah senang karena orang tua saya sekarang udah bisa kamar mandi sendiri, bisa bersih-bersih sendiri. Udah senang saya. Dengan ada kursi roda itu. Bang Ada Jabo. kursi roda itu. Jadi ya saya jadi Bersyukur ya, sekarang Bang Jabo. bersyukur. Ya kalau
Kalau masalah untuk gratisin pempek ya karena lillahi ta'ala, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin viral-viral. Saya udah 4 tahun belum ada viral-viralan, saya udah gratisin pempek saya. Iya. Innamal amalu biniat. Betul Punya sekali, niat Kak Bobi. baik, pasti ujungnya baik. Penting luruskan niat kita, segala sesuatu yang lillah, ujung-ujungnya pasti indah. Tapi kalau udah nggak lillah, ujung-ujungnya jadi lelah. Ini kan Bang Jabo ini Pak Ustadz luar biasa ya sedekahnya, bagi-baginya. Kemudian kan konsep terima kasih itu kan kita kasih, kita terima lagi, kasih lagi, terima kasih gitu ya. Tapi di balik ini semua ada nggak orang-orang yang sirik gitu ngelihat Bang Jabo, wah ini mah kayaknya pengen diliput aja nih atau pengen viral aja, ada nggak yang Wah, mikir? banyak yang begitu. Banyak. Tapi saya tetap hadapi dengan senyuman. Eh, Semua yang terjadi biar terjadi. Oke, kalau begitu makan tahu enak rasanya. Cakep, Apalagi tahunya dalam panggangan. cakep. Siapa yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Oke, ini bertanya ya terkait Bang Jabo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tevania Aulia Putri. Ya. Alangkah enaknya buah kurmanya. Cakep. Bolehkah saya mau bertanya? Boleh. Kan udah ada yang dapat gratis. Terus dia boleh nambah nggak? Boleh sini. Buat Bang Jabo. Iya. Gimana Bang Jabo? Ya kalau saya sih jangan kita nambah. Saya bilangin kalau belum kenyang makan yang kenyang dulu, ya kan? Iya, jangan sampai ntar udah sampai sono lapar lagi terus bingung mau ngapain. Kalau rezeki itu nggak bakal kemana. Gak bakal ketukar juga. Nggak bakal ketukar kalau itu melek. Iya. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Tangan. Oke. Nah, silakan Bu. Ini aja deh. Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamasya berbekal nasi. Cakep. Mohon dijawab sih. Oh, cakep. Namanya belum Ibu, siapa namanya? Iya, nama saya Ibu Novi. Ibu Novi, silakan Ibu Novi. Roti buaya dari Bekasi. Cakep. Iya sih. Gini Bang Jabo mau tanya. Ya. Berapa banyak kuotanya untuk setiap hari yang gratis? Kalau saya sendiri tidak pernah membatasi untuk berapa banyak kuota. Ya terserah Allah ngaturnya. Kan semua itu kan kita tinggal jalanin aja. Ya kalau hari itu banyak ya saya gorengin, dikit ya saya goreng. Kadang-kadang saya juga suka ketemu nih. Kok hari ini kok nggak ada orang pada minta pempek? Bingung saya kadang-kadang ya. Itu malah bingung ya. Malah bingung, saya pergi ke pinggir jalan di situ banyak orang tua-tua tuh pada geletak-geletak. Akhirnya saya bingung ini apa tulisannya kurang gede ya di gerobak saya ya. Akhirnya saya panggil satu orang, "Bang, sini dah Bang. Mau pempek gak Bang?" "Oh mau banget," kata dia. Gue bikinin dah, pakai plastik aja, jangan pakai mangkok. Abang makan di sana deket teman-temannya. Takut teman-temannya nanya, pasti nanyakan temannya tuh, itu makan apaan pempek, enak gak enak kan, berapaan bilang sama teman-temannya, itu pempeknya gratis setiap hari. Nah itu setelah dia situ, bener aja. Ternyata begitu dia makan, pas balikin mangkok, temennya pada ngikut. Ternyata mereka kadang-kadang malu-malu. Bukan malu-malu, Bukan. ternyata Pak Ustadz, berani. di mereka rata-rata pada tidak bisa membaca. Oh. Iya, jadi selama ini saya bolak-balik ke situ kok nggak ada yang minta. Saya pikir udah kenyang ya kan. Padahal nggak bisa baca Padahal tulisannya. ternyata nggak bisa baca tulisannya. Pak Ustadz, ini kan sesuai tema kita nih, sedekah kepada anak yatim. Ya. Sebetulnya ketika kita bersedekah untuk anak yatim nih Pak Ustadz, keutamaannya seperti apa sih? Ya, yang pertama jelas Kak Bobi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ya. Sedekah itu kata Nabi menjadi benteng, menjadi penyelamat daripada bala. Ya. Bala tuh macam-macam modelnya. Ya musibah, apakah penyakit, apakah mungkin kecurian, apa mungkin kecopetan, kehipnotis, atau mungkin musibah, naudzubillah min dzalik, kebakaran, hal-hal yang gak enak. Nah, sedekah itu yang pertama kata Nabi menjadi pencegah dari yang demikian.
Yang kedua, apalagi diantaranya? Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang, jadi bangkrut dengan sebab sedekah. Yang ada gantian dari sedekah, Allah ganti dengan yang penuh barokah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi? Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, waktunya Jumat Berkah. Artinya agen sedekah kita, Aries, akan bekerja nih untuk mendistribusikan sedekah-sedekah daripada Dermawan Sodakoh Yuk melalui Jumat Berkah ya. Nanti kita juga akan melihat nih kira-kira tempat mana aja yang akan dikunjungi sama Aries untuk menyalurkan sodakohnya. Kita sudah terhubung dengan Aries. Assalamualaikum Aries. Waalaikumsalam, Bobby dan Pak Ustadz. Seru banget kayaknya di studio ya. Tapi di studio itu selalu nggak pernah nggak seru. Tapi aku nggak mau kalah nih. Aku mau bikin keseruan di sini dan berbunga-bunga hati. Karena hari ini kita akan menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Ikutin terus ya. Sodakoh yuk, bisa yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Sahabat, Iya Pak Ustadz. tahu nggak tadi yang dibacakan surat apa? Surat An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 10. Tuh, lihat sahabat yang di rumah nih, sahabat-sahabat di sini, Masya Allah, rata-rata hafal 30 juz. Amin. Ya. Ini Ramadan aja sehari udah dapat 6 juz. Masya Allah. Saya tegesin Kak Bobby, jus apa? Melon, alpukat, minuman semua ternyata. Ya Allah, sahabat. Iya Pak Ustadz. Sahabat juga yang di rumah, karena ngaji nggak segampang kayak nyanyi, betul apa enggak? Betul. Ya Allah, kalau yang namanya ngaji kalau nggak dipelajari, maka nggak mungkin nggak bisa. Ustadz mantun dulu boleh ya? Boleh. Dari Keranji langsung ke Pelumpang. Cakep. Melihat Bajar ada Markisah. Cakep. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Cakep. Kalau anak-anak nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cocok? Cocok. Cocok? Cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Kuras mah, coba yang sebelah sini. Cocok. Cocok. Lihat dong, nggak mau bisa. Cocok. Ini kalau yang gini sehat begini, kalau belum meninggal jangan dikuburin dulu ini. Maksudnya panjang umur. Amin. Cocok, bener cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Sahabat, dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW ditanya. Ini bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Apalagi tadi kita sudah banyak dapat cerita dan pelajaran dari obrolan nama Bang Jabu. Ya Allah, Nabi kita Muhammad ditanya. Beda sama nabi yang lain ditanya. Yang pertama, man anta? Nabi Ibrahim. Dijawab, ana Ibrahim Khalilullah. Aku Ibrahim kekasih Allah. Ditanya lagi, Nabi Musa, man anta? Siapa kamu? Beliau jawab, ana Musa kalimullah. Aku Musa, orang yang pernah berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian ditanya lagi, man anta? Nabi Isa menjawab, ana Isa qadasallah. Aku Nabi Isa, orang yang disucikan oleh Allah. Terakhir ditanya Nabi Muhammad. Nabi siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi siapa, sahabat? Nabi Muhammad. Man anta? Siapa kamu? Ya Allah, jawabannya luar biasa. Ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armala. Saya adalah Nabi Muhammad, bapaknya anak-anak yatim. Ya Allah, bapaknya anak-anak yatim, sahabat. Jawabannya. Kemudian, dan pengayom kesejahteraan kaum janda. Jadi sahabat perhatikan, yatim dulu nomor 1, baru jandanya nomor sekian.
Kak Bobi. Iya, Pak Ustadz. Iya, Iya. gitu. Kadang-kadang orang sekarang mohon maaf. Kebalik. Iya, nah, yang jawab sini lo sahabat. Iya, tapi kalau ini mah jandanya lain. Ade jande makan colena. Cakep. Kalau kita nggak bercanda kurang enak. Iya, selingan namanya lagi puasa, betul apa enggak? Betul. Jadi, takutnya kalau kebangetan lurus ceramahnya, obat batuk dari Borobudur. Mata ngantuk nggak berasa tidur. Ya Allah, itu Rasulullah. Nah, bagaimana fadilahnya? Fadilah orang-orang yang gemar menyantuni, bersedekah kepada anak-anak yatim, Nabi yang membela. Ya, Ustadz bacakan lagi hadisnya ya. Iya, Pak Ustadz. Disimak ya. Nah, sahabat apa kata Rasulullah? Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bisababati wal wusta. Nah, artinya apa? Aku kata Rasulullah dengan orang yang gemar menyantuni, memberikan kepada anak-anak yatim, maka besok di yaumil kiamah dekatnya jaraknya kayak 2 jari ini. Wa asara bisababati wal usra. Nabi memberikan isyarat seperti jari telunjuk sama jari tengah. Jadi di surganya Allah, orang yang gemar memberikan sumbangan, santunan, anak-anak yatim, dekatnya kayak telunjuk sama jari tengah. Hebat apa enggak tuh? Ya Allah ya Rabbi. Nah, Nabi mencontohkan seperti itu. Kenapa? Karena memang Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim. Coba baca bareng-bareng. Ini anak-anak juga sahabat-sahabat. Boleh nggak ikutin Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Ayo. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Masya Allah. Silakan dulu, Pak Ustadz. Baik, sekarang pertanyaan lu nih, ada yang mau bertanya lagi dari anak-anak SD-nya mungkin? Silakan. Mau bertanya mana? Siapa yang mau bertanya? Ini kamu semangat nih, boleh. Silakan. Sore kayak 2 nambah nih. Cakep, gini-gini kayak mau top angkot nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Fat'ak. Ya. Kurang jelas sayang, namanya Nama siapa? saya Nafisa Fat'ak. Nafisa Fat'ak. Fad'at. Oh, Nafisa Fad'at. Ya. Oke. Terus? Dari Sekolah Aren Jaya 4 Bekasi. Mau bertanya. Pantun dulu dong. Makanya si pucuk debu. Wah, itu jadi serem ya. Gimana pantunnya? Dibawakannya si pucuk debu. Mau bertanya biar nyambung. Oh, cakep. Ini baru nyambung nih. Silakan pertanyaannya sayang. Besaran mana pahalanya ngasih anak yatim atau pengemis? Oke. Pak Ustadz, Ya. besaran mana pahalanya ngasih anak yatim atau pengemis? Ya, sahabat. Iya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nafisa yang bertanya juga sahabat di rumah. Makanya di dalam Al-Quran anak-anak hafalkan. Yuk baca ya di awalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikalladzi Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terima kasih Sami-sami. akan bacaannya. Jadi 3 ayat Ustadz pinjam untuk menjadi referensi pertanyaan Nafisa. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bertanya, tahu nggak kamu orang yang menghancurkan agama kamu?
Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzakal ladzi yad'ul Yatim. Nah, siapa mereka? Itu orang-orang yang mengabaikan, yang meremehkan anak-anak yatim. Jadi sedekah semua nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Tapi kalau ditanya prioritas, sekiranya memang jelas dan memang ini anak yatim dan yatimnya memang yatim yang terbilang, karena ada yatim yang yatim kaya. Iya, ya, karena ya yatim yang kaya, tapi yatim yang memang betul-betul terbilang di dalamnya duafa. Gitu, iya. Kalau yatim yang kaya tuh berarti bukan yatim piatu, Ustaz. Yatim piagam kali. Banyak, penghargaannya banyak tuh, karena kaya kan. Iya, bisa ya. jadi begitu. Jadi bisa aja kan yatim yang kaya, tapi ini yang betul-betul dimaksudkan dalam Al-Quran surat Al-Maun yang baru saja sahabat baca adalah mereka yang memang, ya Allah, kalau bahasa lagunya begini, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Torerorerore. Nggak ada musiknya ini. Iya. Mending teroret, mending prepet tuh. Munaro itu, Pak. Iya. Ya, jadi jelas yatim dulu kamu. Yatim dulu. Jadi ada prioritasnya, semuanya bagus, semuanya Ya. baik. Tapi prioritasnya untuk yatim dulu. Nah, sayang. Oke. Tadi siapa namanya? Nafisah. Nafisa. Nafisa Paha. Siapa tadi? Nafisa Fadak. Fadat. Nafisa. Kalau lurus jadi paha jadinya. Ada lagi mau bertanya? Mana lagi? Mana lagi? Ah, ini aja yang paling duluan nih. Silahkan. Silakan. Waduh, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya Pak Ustadz. Silakan. Buah alpukat enak buahnya. Cakep. Ingin nanya, mau tahu jawabnya. Nih, keren. Pak Ustadz mau nanya nih ya. Kalau kita ada anak yatim nih ya, itu yang kita santunin anak yatim dari keluarga sendiri atau anak yatim dari orang lain atau lingkungan sekitar dulu? Masya Pak Ustadz. Allah. Namanya siapa Ibu tadi? Oh iya, dengan Retno saya Pak Ustadz. Iya, sampai lupa saya terpesona saya mau Pak Ustadz. Waduh. Ini baru nih. Luar biasa. Bikin meleleh Pak Ustadz. Umurnya baik ya. Ibu boleh duduk sini, Bu. Ayo, saya di sini aja. Apa biar enak ngobrolnya. Aduh, jadi enak katanya, Bos. Iya. Aura emang Pak Ustadz luar biasa, auranya aura-aura. Siapapun bisa terhipnotis. Jadi kan Budiana. Budiana. Oke, Bu Retno yang bertanya, sahabat di rumah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 215. Ya, Bu Retno ya. Sama Nabi pernah ditanyakan pertanyaan seperti tadi Bu Retno nanyakan. Nah, makanya dijawab dalam Al-Quran, Yas'alunaka madza yunfikun. Ya Rasulullah, bagaimana aku cara membelanjakan hartaku, menginfakkan hartaku kemana dulu? Nah, di Quran di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 215. Dijawab, kul, katakan kepada Bu Retno yang bertanya hari ini, katakan kepada yang bertanya, ma anfaqtum min khair. Di sini menggunakan ma-nya ma mausul, menunjukkan bukan hanya berupa materi duit ya Bobi. Iya, Pak Ustadz. Ya, kalau tadi Bang Jabu dengan pempeknya, ya mungkin ada orang kausan kita berikan air minumnya, atau mungkin yang nggak punya sarung buat sholat tarawih kita berikan sarungnya. Yang nggak punya mukena mungkin kita berikan mukenanya, atau mungkin kita mau berbagi sifatnya yang bermanfaat. Ya, nah di sini termasuk di dalamnya yang mentahnya fulus, boleh kan? Nah, biar siapa dulu? Lil walidain, satu jangan lupakan kedua orang tua kita dulu. Ya, jadi ketika kita gemar berbagi ke sana ke sini, masya Allah, lihat orang tua kita udah cukup apa belum? Takutnya ke sana kemari kita bagi, orang tua kita malah ngarepin dari orang. Makanya itu penempatan pertama orang tua, baru lil walid wal akrobin, dan kerabat yang dekat. Berarti sesuai dengan pertanyaan Bu Retno, kalau misalkan sana yatim, sini yatim, ternyata ponakan kita yatim nih, yang memang ibunya punten sebagai kerjanya buruh atau kuli nyuci, yang memang untuk masih sangat membutuhkan sekali, sana yatim juga. Maka kalau merujuk kepada surat Al-Quran Al-Baqarah 215, yang saudara dulu gitu ya. Kalau kegapai baru silahkan kepada yang berikutnya yang jauh. Jelas Bu Retno? Alhamdulillah. Jadi main piano sampai ke Sukabumi. Cakep.
Semoga Bu Retno bisa memahami. Cakep. Paling enak kita makan kebab. Selain gurih, baunya harum. Cakep. Ketika tadi Pak Ustadz menjawab, Ya. Bu Retno senyum-senyum. Ya Demen Allah. banget nih. Ada roti, ada kue telepon. Cakep. Nanti aku minta nomor telepon. Pak, ada kelapa di atas atap. Cakep. Jangan lupa sekali nomor WhatsApp. Ya. Pagi-pagi saul ikan teri. Cakep. Betul tahu Pak Ustadz kita. Oke, Bang Jambu ada yang Ya. mau tanyain sama Pak Ustadz? Ya Allah. Ya, Bang, ada kayak yang saya mau tanya, Pak Ustadz. Silakan Bang Jambu. Kepala linglung nggak apa obatnya? Cakep. Saya bingung boleh tanya ya. Iya. Kirain linglung banyak Ya makan Allah. pempek nih Bang Jambu. Pak Ustadz, Ya. kan alhamdulillah nih, kita sekarang udah banyak pelanggannya, ya kan. Alhamdulillah. Kadang-kadang lagi goreng ajan, Pak Ustadz. Ya, oh, Ya, azan. saya bingung tuh. Kadang saya suka sulit untuk sholat di awal waktu. Itu bagaimana menyiasatinya, Pak Ustadz kira-kira? Bagus. Siasati Iya. sholat sulit di Bisa, awal waktu iya. karena bekerja. Iya, iya, iya. Nah, tinggal orang bagaimana sih mau jabu tuh tinggal aja gitu. Oh, oke. Ya, Bang Jabu, Ya. kira-kira memungkinkan nggak ke depan Bang Jabu kalau misalkan udah makin viral untuk ngajak orang yang bantuin Bang Jabu? Bisa. Nah, kalau bisa begitu, ya tolong, karena udah cakep Bang Jabu barokah ini. Pertama, kenapa? Karena ridho orang tua. Iya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, emang udah betul-betul Allah bukakan jalan hati yang ikhlas. Nah, akhirnya hari ini kan kita bisa masuk TV nih. Masya Amin. Allah. Ya, iya. Ya, sebentar lebih viral lagi. Nah, cuman tetap semuanya itu tidak lepas karena pertolongan Gusti Allah. Amin. Nah, makanya penempatannya anak-anak, sahabat-sahabat, penempatannya sholat dulu apa fala dulu? Ajan. Sholat. kan? Sholat dulu. Nah, sholat kan? Iya. Lihat dong, hayya 'alas sholat. Ajakan buat apa berarti? Sholat. Nah, habis itu lihat jawabannya. Ini logikanya udah luar biasa. Hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Sukses, menang, berhasil. Tapi penempatannya Bang Jabu, Iya. sholat baru pala. Pengen sukses, pengen menang, pengen semua berhasil, pengen falah. Tapi sholahnya diabaikan. Emang lu punya orang dalam dari mana, coy? Nah, begitu Bang Jabu ya. Siap. Begitu Kak Bobi. Terima kasih. Sama-sama Bang Jabu. Sami. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak Ustadz. Udah jelas Bang Jabu ya? Jelas. Baik, nah sahabat yang ada di rumah, Pak Ustadz, Ya. nih sebentar lagi nih kita akan segera mengetahui gimana nih keseruan Jumat Berkah yang dilakukan oleh agen Aries. Ini udah ketemu nih Pak Ustadz tempatnya nih. Seperti apa nih penyaluran sedekah dari para sahabat Sodakoh Yuk? Kita udah terhubung sama Aries. Assalamualaikum Aries. Waalaikumsalam Bobby dan Pak Ustadz. Seru banget kayaknya di studio ya. Tapi di studio itu selalu nggak seru. Tapi aku nggak mau kalah nih. Aku mau bikin keseruan di sini dan berbunga-bunga hati karena hari ini kita akan menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Ikutin terus ya. Sodakoh yuk, bisa yuk. Wah, sahabat, Masya Allah. Di masjid ini banyak juga ya kegiatannya selama bulan Ramadan. Makanya nggak heran kalau masjid ini selalu ramai. Kegiatan menarik yang bisa sahabat ikuti di Masjid Sunda Kelapa, diantaranya ada tadarus, taraweh, dan kajian. Yang membawa kabar bahagia. Pak Ustadz. Mas Arias, ya Allah, Masya Allah. Ini kebetulan Pak Ustadz, saya tadi mau nyariin Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arias. Jangan sampai lupa salam ya. Iya. Pak Ustadz, saya mau nyariin Pak Ustadz dari tadi. Kenapa tuh Mas Arias? Ada cerita apa nih? Ada tujuan apa nih ke Sunda Kelapa? Jadi Pak Ustadz, tujuan saya ke sini ini mewakili Sodakoh Yuk RTV ingin menyalurkan
lewat Sodakoyu RTV sudah tersampaikan ya Pak Ustadz. Kita salaman lagi Mas. Terima kasih Mas Arya. Kita kembali lagi di Sodakoyu Bisa yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz tadi ngelihat Aries tuh udah ngebagikan sodakohnya ke sahabat-sahabat yang membutuhkan. Alhamdulillah senang banget ngeliatnya Pak Ustadz ya. Dan antusiasnya Kak Bobi yang berbagi makin semangat. Karena mungkin dia ngerasakan bagaimana keutamaan sedekah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang menerimanya juga berkah, yang memberinya mudah-mudahan kita doakan berkah juga. Nah, insya Allah Sodakoyu akan berkomitmen amanah menjadi perpanjangan tangan para donatur. Insya Allah. Amin. Mohon doanya mudah-mudahan sedekahnya dipermudah ya Ustadz ya. Amin. Buat Abang Jabo nih. Iya. Dengan tadi kita udah dengar ceritanya jualan pempek. Berarti udah sekitar berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun jual pempek dengan merawat ibu juga sambil merawat ibunya lagi sakit. Iya. Ibu mohon maaf, mulai pakai kursi roda atau nggak bisa jalan udah berapa lama? Udah ada 2 tahunan. Udah 2 tahun. Ya. Itu sakit apa awalnya? Sakitnya ya udah nggak sakit, dia cuman kepleset di kamar mandi lagi mau sholat subuh tuh. Oh kepleset. Ya Allah. Alhamdulillah kata orang-orang kalau jatuh di kamar mandi itu banyak yang langsung innalillahi ya kan. Tapi alhamdulillah ibu saya jatuh di kamar mandi masih seger, nggak kenapa-napa, cuma nggak bisa jalan aja. Baik. Iya. Bang Jabo berjualan sambil merawat ibu yang sedang sakit. Berjualan juga bukan berjualan biasa, tapi menggratiskan untuk anak yatim dan kaum duafa. Saya minta Bang Jabo untuk memberikan motivasi nih buat sahabat-sahabat di rumah khususnya nih yang lagi mulai berjualan, mulai agak kalau mau ngasih tuh mikir-mikir dulu. Iya. Jangan kan sambil ngerawat ibu untuk usaha sendiri aja kerepotan. Iya. Bagaimana Bang Jabo memotivasi sahabat-sahabat, silakan. Ya kalau untuk saya tuh berbagi tuh tidak harus nunggu kaya. Dan kita tuh harus ingat mereka para anak yatim piatu, mereka para gelandangan-gelandangan yang mungkin hidupnya tidak semujur seperti kita, seberuntung kita, ya kan. Dan kalau mau berbagi ya tinggal berbagi aja, nggak harus nungguin kaya. Satu dari pesan saya nih ya, mereka juga anak orang seperti kita, ya kan, anak yatim piatu dan para gelandangan-gelandangan dan para duafa-duafa itu juga, mereka juga sebetulnya ingin hidup seperti kita. Apa salahnya kita berbagi dengan mereka, bahwa sesungguhnya berbagi itu indah. Dan satu lagi pesan saya ya kan, jangan sampai pernah merasa bahwa berbagi itu membuat diri kita hancur. Iya, berbagi itu indah, berbagi itu harus ikhlas, jangan sampai ada penyesalan. Insya Allah nanti akan merasakan indahnya hidup. Amin, amin, Allah, amin. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Berbagi itu indah, berbagi itu berkah. Kutipan dari Bang Jabo. Mudah-mudahan Bang Jabo sehat selalu ya. Iya. Amin, Allahumma. Mungkin dari adik-adik nih, ada yang mau kasih kesimpulan nggak tentang episode kita hari ini? Siapa coba? Boleh angkat tangan? Nah, kamu aja nih. Yang paling cepat, yang paling cantik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha. Saya mau ngasih kesimpulan. Kita harus menyayangi dan membantu orang-orang yatim serta membantu orang-orang yang kesulitan. Alhamdulillah. Cakep nih, ini kesimpulan yang bagus sama tema kita. Harus menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang yang kesulitan. Membantu itu banyak luas, tidak hanya anak yatim. Tapi memang prioritasnya Pak Ustadz ya, ada skalanya. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa kita merawat orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Mudah mendengar ridhonya Allah, Allah berikan kesuksesan untuk anak-anaknya. Ustadz, supaya berkah hari ini, episode ini, silahkan pimpin doa untuk kita semua, Pak Ustadz. Yuk, sahabat. Iya, Pak Ustadz.
Mari kita konsentrasi, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna sigoro. Ya Rabb, berikan kasih sayang-Mu selalu kepada mereka. Sebagaimana mereka selalu memberikan kasih sayang kepada kami selagi masih pada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, qabul ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, iya Bobi. Aduh, nggak berasa nih ngecas ilmu kita udah 1 jam. Kebaikannya udah berapa banyak coba Pak Ustadz ya? Masya Allah. Pahala kita mendengarkan kebaikan. Betul, apalagi di bulan Ramadan. Amin. Beribu-ribu kali lipat. Beribu-ribu kali lipat. Apalagi kita juga mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari sehingga bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk warga SDN Aren Jaya 4. Terima kasih, boleh tepuk tangan lu. Sehat selalu, berkah, anak-anaknya soleh-soleh, pinter-pinter, guru-gurunya semua orang tuanya berkah ya, amin. Bang Jabo, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua untuk menjadi seperti Bang Jabo. Amin. Jangan pelit untuk bersedekah, sedekah itu indah, sedekah itu berkah. Amin. Dan sahabat, saya Bobi Maulana beserta Ustaz Taufikur Rahman harus pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sodakoh Yuk Bisa Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala salatullah salamullah. Di